Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akuntansi C untuk mempresentasikan materi pengantar ilmu ekonomi. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya mewakili kelompok 8 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ananda Alfianu Rizky, Dea Salsabila, Nadifa Nurfitriana, Dinda Ayu Putri Marita, Rindiani Ulfa Aprilianti, Putri Dewi Fajrida, dan Cahya Umi Azizah. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang uang dan bank. Mari kita simak dan pahami dengan baik-baik ya teman-teman. Cakupan materi tentang uang dan bank ini akan disampaikan dalam 7 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi, ciri-ciri, dan fungsi uang. Yang kedua, jenis uang sepanjang sejarah. Yang ketiga, peranan dan kegiatan bank umum. Yang keempat, proses penciptaan uang giral. Yang kelima, mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Yang keenam, perkembangan bank sentral. Dan yang terakhir yaitu fungsi utama bank sentral. Sekarang kita belajar tentang definisi, ciri-ciri, dan fungsi uang. Berdasarkan ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat, perekonomian dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah perekonomian di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Kelemahan perdagangan barter ada 5. Yang pertama, memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang kedua, harga sulit ditentukan. Yang ketiga, pilihan pembeli dibatasi. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Yang kelima, sulit menyimpan kekayaan. Nah, sekarang kita belajar tentang apa sih itu uang, apa saja sih fungsi uang, dan apa ciri-ciri uang. Uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar dalam perdagangan. Fungsi uang: 1. Sebagai perantara tukar-menukar. 2. Sebagai satuan nilai. 3. Sebagai alat bayaran yang tertunda. 4. Sebagai alat penyimpanan nilai. Apa sih ciri-ciri uang? Ciri-ciri uang adalah 1. Nilainya tidak mengalami perubahan. 2. Mudah dibawa kemana-mana. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas, tidak berlebih. 6. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya yaitu jenis uang sepanjang sejarah. Yang pertama, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang digunakan karena banyak kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan barter. Maka orang menggunakan uang untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barang yang membantu pekerjaan seseorang, barang yang digunakan sebagai perhiasan, dan sebagai alat pertahanan. Penggunaan barang-barang tersebut sebagai uang hanya terjadi dalam masyarakat yang sangat kurang maju. Yang kedua, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Emas dan perak merupakan mata uang yang banyak digunakan oleh berbagai negara sejak lama, yaitu kurang lebih 25 abad. Untuk ciri-ciri khusus emas dan perak sebagai berikut. 1. Banyak orang menyukai karena dapat digunakan sebagai perhiasan. 2. Emas maupun perak memiliki mutu yang sama. 3. Keduanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dibagi dengan mudah bila diperlukan. 4. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. 5. Keduanya memiliki nilai yang stabil karena tidak
berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, yaitu menyimpan uang yang digunakan untuk transaksi. Yang kedua, merupakan benda yang berat, karena jika nilai transaksi meningkat, maka memerlukan mata uang emas dan perak yang banyak pula. Yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara perkembangan perdagangan yang pesat dengan pertambahan emas dan perak yang tidak cepat. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mata uang, perak, dan emas, mulailah diperkenalkan jenis uang baru, yaitu uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang dikeluarkan digunakan untuk mengganti sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan di bank, yang kemudian bank tersebut akan mengeluarkan uang kertas yang sama nilainya dengan emas yang disimpan di bank. Lama-kelamaan, uang kertas dikeluarkan oleh bank tidak lagi berdasarkan kepada jumlah emas yang disimpan di bank tersebut. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank sebagai berikut. Di semua negara, uang tidak lagi dari emas dan perak, namun uang dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam, bukan emas dan perak, merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Sebab perkembangan uang kertas. 1. Penggunaan uang kertas bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. 2. Uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Apabila masyarakat ingin mengganti uang kertas dengan emas, maka bank umum bersedia untuk melakukannya. Emas yang berada di bank umum akan digunakan oleh bank-bank tersebut sebagai cadangan untuk menciptakan lebih banyak uang kertas. Yang ketiga, di dalam keadaan politik dan perekonomian yang stabil, para pemegang uang kertas yang diciptakan oleh bank umum tidak akan menukarnya dengan emas. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukan dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi oleh bank sentral. Bank sentral yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Selanjutnya, perkembangan uang kirel atau uang bank. Sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Namun bukan berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah lenyap. Yang benar adalah sebaliknya. Kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang menjadi bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan baik agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang buruk pada perekonomian. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang kirel. Bisa disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Bank-bank umum memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengetahui kegiatan mereka secara lebih dalam. Yang ketiga ada peranan dan kegiatan bank umum. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yaitu semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Dan sebagai balas jasanya, para penabung akan mendapatkan berupa bunga ke tabungan mereka. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu perusahaan asuransi, pasar saham, perusahaan peminjaman, bank tabungan, dan bank umum atau bank perdagangan. Adapun keistimewaan dari bank umum. Yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Yang kedua, dapat mencipta daya beli. Dan yang ketiga, memberi pinjaman jangka pendek. Kemudian ada neraca bank umum. Dalam tabel 8.1 ditunjukkan suatu neraca bank umum yang disederhanakan. Dalam neraca di atas, dimisalkan dengan jenis tabungan masyarakat
Dalam bank tersebut seluruhnya berjumlah 370 miliar rupiah. Nilai ini terdiri dari 300 miliar rupiah tabungan giral, 20 miliar tabungan, dan 40 miliar tabungan berjangka atau deposito berjangka. Tidak semua tabungan yang diterima oleh bank umum dapat dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Sebagian tabungan itu harus tetap berada dalam bank tersebut sebagai uang tunai dan sebagian lagi disimpan dalam bank sentral. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan dengan cadangan. Bank sentral mengharuskan bank umum menyimpan 20% dari uang giral sebagai cadangan, dan untuk tabungan berjangka, cadangannya adalah 5%. 4. Proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, tabungan giral utama. Diciptakan apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Yang kedua, tabungan giral derivatif. Diciptakan apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang yang berlaku. A. Pemisalan atau asumsi yang digunakan, yaitu yang pertama, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang kedua, semua kelebihan cadangan dipinjamkan bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi selalu dibayar dengan cek. Yang keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam bank umum adalah tabungan giral. B. Proses penciptaan uang. Misalkan, jumlah tabungan 100 juta dimasukkan dalam bank umum 1, jumlah cadangan diwajibkan 20%, dan semua kelebihan cadangan dapat dipinjamkan. Semua kelebihan cadangan diserahkan ke nasabah. Perubahan dalam neraca bank umum 1 dapat dilihat sebagai berikut. Seperti kasus sebelumnya, seseorang akan meminjam dan akan membelanjakan uang, selanjutnya akan menyimpan uangnya ke Bank Umum 3 sebesar 64 juta rupiah. Untuk memenuhi aturan Bank Umum 3, menahan tabungannya 20%. Maka, neraca pada Bank Umum 3 sebagai berikut. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Proses penciptaan uang bank-bank umum dalam jutaan rupiah. Bank Umum 1, tabungan giral 100, cadangan 20, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 80, jumlah seluruh tabungan giral 100. Bank Umum 2, tabungan giral 80, cadangan 16, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 64, jumlah seluruh tabungan giral 180. Bank Umum 3, tabungan giral 64, cadangan 12,8, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 51,2, jumlah seluruh tabungan giral 244. Bank Umum 4, tabungan giral 51,2, cadangan 10,24, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 40,96, jumlah seluruh tabungan giral 295,2. Bank Umum 5, tabungan giral 0,96, cadangan 8,192, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 32,768, jumlah seluruh tabungan giral 336,16. Jumlah tabungan giral 500, cadangan 100, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 400, jumlah seluruh tabungan giral 500.
Dari tabel tersebut menunjukkan seluruh jumlah tabungan giral, cadangan, dan pinjaman yang akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung seperti yang digambarkan. Dapat dilihat bahwa pada akhirnya jumlah seluruh tabungan giral, cadangan, dan kelebihan cadangan masing-masing adalah 500 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan 400 juta rupiah. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. D sama dengan S dibagi R. Keterangan, D merupakan jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan. S merupakan uang giral atau tabungan. R merupakan bagian dalam persen tabungan giral. Berdasarkan formula di samping, 1. Pertambahan uang giral adalah 100 juta dibagi 0,2 sama dengan 500 juta. 2. Pertambahan cadangan adalah 20 juta dibagi 0,2 sama dengan 100 juta. Pertambahan pinjaman adalah 80 juta dibagi 0,2 sama dengan 400 juta. Proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Di dalam kenyataan, proses penciptaan uang giral tidak akan sejauh atau seluas seperti yang digambarkan. Berikut faktor yang membatasi penciptaan uang giral. Yang pertama, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Yang kedua, kebocoran uang tunai. Yang ketiga, kekurangan peminjam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Pengertian mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang dalam peredaran itu sendiri terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang beredar atau money supply. Uang beredar atau money supply dibedakan dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian yang terbatas dan dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian. Atau dengan kata lain, M1 sama dengan uang kartal ditambah dengan uang giral. Dalam pengertian yang luas atau likuiditas perekonomian atau M2, uang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Atau dengan kata lain, M2 sama dengan M1 ditambah dengan uang kuasi. Berikut dalam tabel 8.3 dijelaskan mengenai uang beredar M1 dan M2 pada tahun 1970 hingga tahun 2002 dalam miliar rupiah. Dalam tabel 8.3 ditunjukkan jumlah uang beredar menurut pengertian yang terbatas atau M1 dan menurut pengertian yang luas atau M2. Dilihat dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwasanya pada tahun 1970 uang kartal lebih penting daripada uang giral. Tetapi pada tahun 1975 uang kartal dan uang giral telah sama pentingnya. Jumlah uang yang beredar dalam arti yang sempit atau M1 mengalami peningkatan. Uang kuasi mengalami pertambahan yang lebih cepat daripada uang kartal dan uang giral. Sebagai akibat pertambahan uang kuasi yang pesat, M2, yaitu likuiditas perekonomian, juga mengalami pertambahan yang sangat pesat. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian kekayaan mudah tunai atau kekayaan yang berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Contoh kekayaan mudah tunai yaitu uang, tabungan, deposito berjangka, surat pinjaman jangka pendek pemerintah, dan SBI.
Uang kuasi. Uang kuasi merupakan bentuk aset yang fungsi dan cirinya mendekati uang tunai. Ciri-ciri uang kuasi yaitu, yang pertama, uang kuasi dapat digunakan untuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, bentuk aset tidak memiliki tingkat likuiditas seperti uang tunai. Yang ketiga, pemilik akan mengalami kesulitan dalam mencairkannya dan akan kehilangan kesempatan mendapatkan bunga. Manfaat kekayaan mudah tunai. Manfaat kekayaan mudah tunai adalah dapat menunjukkan daya beli masyarakat yang dalam waktu singkat dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa atau lebih dicerminkan oleh jumlah uang beredar dalam arti luas. Nah, pada saat ini, hampir di setiap negara mempunyai bank sentral loh. Lalu, apa sih bank sentral itu? Bank sentral yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Lalu dapat didefinisikan secara lebih terperinci, yaitu suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah yang diserai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, tidak semua bank sentral yang ada pada saat ini merupakan bank sentral pada awalnya loh. Di Inggris dan di Swedia misalnya. Bank sentral yang sekarang ini pada mulanya merupakan bank umum. Di Swedia misalnya, didirikan pada tahun 1660. Tetapi baru bertindak sebagai bank sentral pada tahun 1897. Sedangkan di Inggris, banknya dinamai sebagai Bank of England, didirikan pada tahun 1694. Tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru mulai dijalankan pada tahun 1884. Sedangkan di Amerika Serikat, bank sentralnya dinamakan sebagai Federal Reserve System, yang didirikan pada tahun 1913. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk negara kita yaitu di Indonesia, bank sentral didirikan semenjak mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di negara kita sendiri dinamai sebagai Bank Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tentang perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Bank sentral itu sendiri yang pertama yaitu dalam perekonomiannya hanya terdapat satu bank sentral. Yang kedua, dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Sedangkan pada bank umum yang pertama yaitu memiliki jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan maksimum kepada para pemiliknya. Yang keempat yaitu tidak mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas maupun uang logam. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi utama bank sentral. Fungsi utama bank sentral itu ada 5. Yang pertama yaitu bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama untuk menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya, pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen pemerintah lain. Yang kedua, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama haruslah menjaga agar terdapat keseimbangan antara ekspor dan aliran masuk modal di satu pihak, dengan impor dan aliran keluar modal di lain pihak. Menjamin agar keadaan seperti itu merupakan salah satu tugas penting dari bank sentral. Yang ketiga adalah bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum.
Bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank umum dapat meminjam dari bank sentral apabila bank umum itu mengalami kekurangan cadangan. Di samping meminjam, cara lain yang dapat dilaksanakan oleh bank umum untuk mengatasi masalahnya adalah dengan menjual surat berharga yang dimiliki oleh bank umum kepada bank sentral. Yang keempat yaitu mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama daripada kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau suku bunga yang wujud dalam perekonomian. Maka, kebijakan moneter dapatlah diartikan sebagai kebijakan-kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mengawasi jumlah uang beredar atau suku bunga atau kedua-duanya. Dan yang terakhir yaitu mencetak uang logam dan uang kertas. Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Di dalam menjalankan tugas ini, bank sentral haruslah menentukan besarnya jumlah uang yang harus disediakannya pada suatu waktu tertentu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang perlu ditanyakan, maka kita lanjutkan di sesi tanya jawab yang ada di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.